الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم. Yang putih itu. Belum pasang, belum dipasang. Itu nggak nyala tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Ada pakai suaranya. Ada lampunya. Tahu suka komplain atas ini kalau misalnya itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ كُثُوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يئذ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma
Nyalain. Tanya. Tanya. Udah. Ada udah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit melanjutkan pembahasan kita beberapa hari yang lalu mengenai orang yang didoakan malaikat. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kadang ketika kita berdoa dan gak diijabah-ijabah, itu salah satu penyebab terbesarnya adalah banyaknya dosa kita. Para ulama mengajarkan kalau kita mau meminta kepada Allah, maka sebaiknya didahului dengan memohon ampunan terlebih dahulu, supaya penghalangnya itu keangkat gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan istighfar adalah sebuah amalan yang gak kenal waktu dan tempat. Maka Nabi mengajarkan kalau kita keluar dari kamar mandi, itu doa yang disunahkan adalah kita beristighfar. Bahkan setelah mengerjakan amalan yang paling wajib bagi setiap muslim, yaitu sholat, itu disunahkan membaca istighfar. Itu menunjukkan bahwa istighfar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Dan Nabi pun seorang nabi yang mana dosanya adalah diampuni ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Beliau mempunyai amalan istighfar dalam sehari itu 100 kali. Ada yang bilang hadis yang lain 70 kali. Dan lafaz istighfar beliau sesuai hadis astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu diulang-ulang sebanyak 70 sampai 100 kali. Dan waktu yang terbaik untuk istighfar adalah bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Waktu terbaik istighfar itu pada ketika waktu sahur. Sahur itu sahur yang kita kenal artinya makan. Cuma dalam bahasa Arab sahur itu nama waktu, nama masa. Masa sebelum terbitnya fajar, ya. Sebelum terbitnya matahari. Waktu terbaik untuk istighfar adalah sebelum subuh. Makanya bagi kita yang merasa nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, dan itu sesuatu yang masih normal. Kayak Abu Bakar itu, dia mengawalkan sholat witir, yaitu setelah Isya langsung, itu beliau mengaku sendiri karena takut nggak bangun. Itu sesuatu yang biasa. Nah, bagi kita yang kebangun sebelum subuh, sebelum azan subuh, dan nggak sempat tahajud, nggak sempat sholat 2 rakaat, nggak sempat sholat witir, maka lidahnya yang bergerak.
Karena itu istilahnya dalam keadaan golden hours. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu waktu cuma orang-orang mukmin yang disebutkan dalam Al-Quran yang melakukan itu. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Atau bapak-bapak lagi dalam keadaan nyetir menuju at-tahir, waktu subuh belum masuk, nah itu golden hours. Lagi ke nyetir kita istighfar, hitung 70 sampai 100 kali. Itu waktu-waktu yang waktu paling pas untuk beristighfar. Dan lafaznya yang tadi Anda sebut, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, istighfar menjadi salah satu faktor agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat senantiasa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun seumur hidupnya dari pertama diciptakan sampai dia mati. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka inilah zat yang kalau mereka berdoa, insya Allah lebih diijabah daripada kita yang punya banyak dosa. Keadaan yang pertama yang sebelumnya kita bahas adalah orang-orang yang berinfak dalam satu hari full. Kita ambil permisalan, satu hari kita infak 1 dime, gak usah besar-besar, itu insya Allah kita sudah masuk dalam doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak pada hari itu keberkahan, ada harta, keluarga, kesehatan, dan umur. Kemudian keadaan kedua yang didoakan oleh malaikat disebutkan di dalam hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, itu Quran. Itu lafaz Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu lafaz Quran. Kalau ini hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala as-sufufil awal. Dalam riwayat lain, as-sufufil mutaqaddimati. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengisi saf pertama. Jadi bapak-bapak yang berlomba-lomba dan berhasil mendapatkan saf pertama, itu mereka bapak-bapak mendapatkan doa khusus lagi dari malaikat. Dan bukan dari malaikat doang, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil mutaqaddimat. Kita sering dengar terutama khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Bagaimana maksud Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi? Kita mungkin sering dengar tapi nggak paham maknanya. Yang dimaksud dengan bersolawat, istilah sholat dalam bahasa Arab, itu sebelum datangnya Islam atau sebelum disyariatkannya sholat, itu secara bahasa artinya berdoa. Sholat itu sama dengan da'a yad'u, doa. Tapi kemudian ketika disyariatkan sholat, maka istilah sholat jadi berubah, yaitu sholat yang ritual yang kita kerjakan. Nah, bagaimana Allah dan para malaikatnya bersalawat? Apa maksudnya? Dikatakan oleh Ibnu Hajar, salatullahi ala ibadih. Salatnya atau salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, an yazkurahu Allah Ta'ala wa yusni alaihi fil mala'il a'la, yaitu dengan Allah menyebutkan Nabi Muhammad wa yusni alaihi, dan membanggakan dan menyebut kebaikan-kebaikannya fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Ini yang dimaksud dengan bersalawat kepada Nabi. Dan ini salawatnya Allah kepada Nabi, yaitu menyebut namanya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di depan para malaikat.
Adapun dengan salatul malaikati ala ibadi, adapun dengan salawatnya para malaikat kepada Nabi, itu dengan ad-du'a lahu wa talabur rahmati wal maghfirah. Ini salawatnya malaikat kepada Nabi dengan mendoakannya dan memintakan ampunan dan rahmat baginya. Ini untuk Nabi. Diambil dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tetapi di hadis ini kan lafaznya sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwali. Artinya ketika bapak-bapak mengisi saf-saf pertama, maka Allah menyebut nama kita di depan para malaikat di atas dan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan para malaikat. Itu sholawatnya Allah kepada kita yang sholat di saf pertama. Adapun para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang mengisi saf pertama, yaitu dengan mendoakannya dan memintakan rahmat dan ampunan kepada Allah untuk mereka yang sholat di saf pertama. Inilah salah satu fadilah atau keutamaan kita mengisi saf pertama. Karena untuk kita bapak-bapak, kita ini yang tinggal orang Indonesia tinggal di luar negeri dan melihat kaum muslimin dari berbagai bangsa, bapak-bapak bisa paham lah. Kalau masuk ke dalam satu masjid bisa membandingkan bangsa mana yang paling susah mengisi saf pertama. Kalau saya perhatikan itu bangsa kita. Kalau bangsa lain, subhanallah, mereka ya berlomba-lomba. Biasanya kita masuk masjid dan mendekati waktu sholat, saf pertama itu udah nggak ada space. Tapi kalau orang kita, wallahu a'lam, mungkin nggak semua. Itu entah kenapa agak sulit ya, langsung ke saf pertama. Padahal begitu besar fadilahnya, Allah menyebut nama kita dan menyebut kebaikan kita di hadapan para malaikat. Dan para malaikat pun mendoakan kita dan meminta ampunan dan rahmat kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mau berada di saf pertama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din waj'al biladana aminatan mutma'innatan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama doakan tarawih yang ada di rumah sakit. Allahumma rabban nas adhil ba'sa syifa'an syafi la shifa'a illa shifa'u. Allahumma shifa'an arya shifa'an ajilan fa'ala yabadu saqman wala alama. Allahumma shifa'an marda muslimin wa rahmatan mautal muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Insyaallah. Insyaallah. Salat subuh, fajar prayer masih jam 5.45. Mungkin nanti akan jam 6 ya. In few days. Untuk para ibu-ibu yang mendengarkan tausiah subuh hari ini yang tinggal sekitar masjid, diharapkan bisa menganjurkan kepada para suami atau anak-anak yang sudah dewasa sholat subuh di masjid. Jazakumullah khairan. Pak Said. Helmi nih, Helmi. Oh Helmi. Helmi, apa kabar Helmi? Masya Allah, long time not see you. Helmi, Bilang jangan lupa sholat subuh bilang. jangan lupa sholat subuh berjamaah di sana di Indo apa di? Iya di Indo. Oh di Indo. Kirim salam sama keluarga ya, Helmi.